Baik. Silakan Bu Ike. Ya, terima kasih. Shalom, sahabat-sahabat doa, musafir Kleak. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terpujilah Tuhan yang menganugerahkan kita semua kehidupan baru. Dan kita bersyukur kita boleh ada di kehidupan baru, di hari yang baru lagi. Sabtu 11 Februari 2023. Kita yakin dan percaya semua ini hanya karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat-sahabat doa dan penginjilan musafir Kleak, mari arahkan hati dan pikiran kita semua untuk masuk dalam ibadah musafir berdoa. Dan sebagai pelaksana ibadah musafir berdoa Sabtu 11 Februari 2023 adalah pelayan khusus dan tim doa kolom 11. Terima kasih untuk kesiapan kolom 11 dan sahabat-sahabat doa penginjilan. Yakinkan setiap kita ada dalam hadirat Tuhan. Dan kami akan menyerahkan ibadah ini kepada pelaksana kolom 11. Tuhan Yesus memberkati ibadah ini. Silakan. Baik, terima kasih. Shalom. Damai hati. Selamat pagi semua Bapak Ibu yang ada di room Zoom ini. Kita bersyukur dan berterima kasih karena pagi ini kita masih diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan kita sahabat dalam kegiatan atau dalam ibadah penginjilan di pagi ini. Sahabat doa penginjilan musafir Kleak boleh beribadah bersama dalam musafir berdoa di kali yang kedua di bulan Februari, tepatnya Sabtu 11 Februari 2023. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sahabat doa musafir yang berbahagia, marilah kita awali ibadah pagi ini sambil mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan sikap berdoa, marilah kita mengawali ibadah ini dengan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini, sekaligus pengantar kadim yang kekasih Pendeta Jane Paendong STH dalam tabisan doa dan pelayanan firman. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena melakukan penghapusan hutang demi Tuhan.
Volumenya belum terdengar, Bu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam jumpa dalam kebersamaan Musafir Berdoa, edisi hari ini Sabtu, 11 Februari 2023. Dan oleh karena itu, mari setiap kita sahabat-sahabat doa yang boleh punya waktu dan kerinduan serta kesempatan yang Tuhan beri pagi ini, untuk bersama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Dan oleh karena itu mari bersama kita tahbiskan ibadah Musafir Berdoa di subuh pagi hari ini. Ibadah bersama Musafir Berdoa di hari Sabtu 11 Februari 2023. Dalam kebersamaan semua sahabat-sahabat doa dan pelaksana kolom 11 dari Musafir Klea, kami berdasari dengan iman ibadah ini hanya di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam persekutuan yang kudus di subuh pagi ini, mari secara pribadi lepas pribadi kita semua saat berdoa, kita membuka hati kita untuk ada di hadirat Tuhan. Dan sebelum kita lebih jauh masuk hadirat Tuhan, mari dalam keringat kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa kepadanya, supaya ketika kita ada dalam hadirat Tuhan di kesempatan ini, dan secara terbuka hati kita datang mengaku dosa, maka Dia Tuhan yang adalah setia berkenan atas kita dan pelayanan kita di saat ini. Dan oleh karena itu mari kembali kita satu dalam doa pengakuan dosa kepada Tuhan. Kita berdoa. Dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu ya Allah Bapa kami yang di sorga.
Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dan yang juga kami kasihi. Bersyukur untuk hari baru anugerah Tuhan. Kami boleh ada menikmati lembar hari yang ke-11 di bulan Februari 2023. Dan melalui pelayanan Musafir Berdoa edisi hari ini, dalam kebersamaan seluruh sahabat-sahabat doa yang boleh memberi diri untuk ada bersama di hadirat Tuhan. Inilah kami yang rindu untuk menikmati lawatan kasih. Inilah kami yang rindu untuk boleh menikmati pengalaman yang sungguh memberkati kami. Mengawali hari ini dalam berbagai tugas karya dan pelayanan. Karena itu sebelum kami lebih jauh masuk hadirat Tuhan, kami pun datang kepadamu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan, sadar ataupun tidak, dalam kata, pikiran, dan tindak. Sehingga ketika kami datang mengaku dosa, maka Tuhan berkenan atas kami. Sehingga semua kami boleh menikmati berkat Tuhan, sukacita, semangat untuk lagi memulai hari ini dalam pertolongan dan keberkatan Tuhan. Sehingga Engkau Tuhan, sumber pengampunan sejati, akan benar-benar membawa kami pada kehidupan berkat yang terus Tuhan adakan dan Tuhan sediakan bagi kami. Dan pujilah Engkau, ini pengakuan kami. Bukan karena kami merasa layak untuk diterima, tetapi karena kami mengaminkan Engkau Tuhan dengan kasih setiamu yang tak berkesudahan atas kami. Dan pujilah namamu, haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita angkat satu lagu walaupun barangkali tidak terkoneksi di sini, tapi yang pasti lagu yang akan menuntun kita berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku, dan kata selanjutnya dinyanyikan dalam kesempatan ini. Masing-masing kita mengungkapkan lagu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sahabat-sahabat doa, dalam kebersamaan Musafir Berdoa di hari ini, maka kita secara bersama lagi mempersiapkan diri untuk menghayati kebenaran firman yang menuntun kita. Dan oleh karena itu mengawali pembacaan dan perenungan firman, kita kembali mohon tuntunan Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus terkasih yang amat mengasihi kami dan yang juga kami kasihi. Bersyukur perkenanan-Mu bagi kami. Demi Musafir Plea dalam pelayanan yang dikemas oleh Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan. Untuk setiap Sabtu kami ada dalam ruang doa dan kebersamaan mau boleh memuji Tuhan. Dan kami sungguh menikmati perjumpaan yang mensukacitakan dan yang memberkati kami. Saatnya dalam persekutuan ini pula, kami akan membaca merenungkan firman yang memberi tuntunan bagi kami untuk kembali melangkah dalam kehidupan. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah setia, berkenan memberkati setiap kami, sahabat-sahabat doa yang datang di dalam nama Tuhan. Dan setiap kami terberkati oleh firman.
terima berkat dan siap untuk menjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam persekutuan bersama di ibadah Musafir Berdoa edisi hari ini, Sabtu 11 Februari 2023, maka kita akan membaca hari ini terakhir dari bacaan menurut Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 8. Saya percaya setiap kita telah merenungkan sepanjang minggu ini, dan barangkali di antara kita telah mengkhotbahkan ini dalam kesempatan di berbagai pelayanan yang kita lakukan. Namun hari ini kita akan merenungkannya terakhir karena besok akan ada bacaan, bahkan juga tema yang baru yang akan kita renungkan sebagai warga Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Inilah yang akan menjadi perenungan kita secara bersama, dan pokok anggur yang benar perikop yang kita akan baca dalam kesempatan ini. Demikian Injil. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Demikian jauh bacaan kita dalam kesempatan ini. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Sahabat-sahabat doa, musafir yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah hidup baru yang Tuhan beri di hari yang baru, yang dengan kasih Bapa anugerahkan lembar hari yang ke-11 di bulan Februari 2023. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, saya percaya bahwa ketika sepanjang minggu berjalan ini, kita dituntut untuk memahami bagian firman yang sudah kita baca tadi, untuk jadi bahan perenungan, refleksi kehidupan warga Gemim di sepanjang minggu ini. Dan di bawah sorotan tema Gereja Sehat untuk Kemuliaan Tuhan. Maka tentu membawa kita untuk berefleksi dari tema ini, bahwa sesungguhnya sejauh mana kehidupan gereja itu sehat. Dan karena itu kata kunci dari sehatnya sebuah gereja dalam kehidupan realitas pelayanan adalah ketika hidup yang melekat pada pokok anggur yang benar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dengan membaca bagian firman Tuhan ini yang diangkat dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Tulisan Injil ini ditulis di Efesus pada tahun 80 Masehi. Dan kitab Injil Yohanes ini memang terdiri dari 21 pasal, 878 ayat yang kita temukan dari bagian ini. Injil Yohanes ini, saudara-saudara, ditulis
oleh murid Yesus, Yohanes anak Zebedeus. Dan Injil ini ditulis dan dilatar belakangi oleh kerinduan oleh para penantua bersama juga mereka yang adalah pelayan-pelayan Tuhan di Asia Kecil yang merindukan agar supaya Yohanes sebagai murid Yesus yang tentu didasari oleh pengalaman pernah menjadi murid dan turut bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan mujizat yang dilakukan Yesus dan pelayanannya. Dan oleh karena itu, Injil ini didasari oleh kerinduan agar supaya menentang berbagai ajaran-ajaran yang sesat yang muncul saat itu. Ajaran-ajaran yang menerima, bahkan juga yang berusaha melihat bagaimana ajaran ini menerima Yesus sebagai manusia, namun keilahian Yesus ini ditolak oleh mereka. Dan karena itulah maka tujuan Injil Yohanes ditulis supaya orang percaya bahwa Yesus Mesias anak Allah dan mereka hidup beriman dan pada akhirnya memperoleh hidup yang kekal. Secara khusus pada bagian ini, Saudara, Yesus dalam pelayanannya menggunakan suatu alegori atau cerita yang digabungkan dengan arti secara berurut. Dan itu juga yang kita temukan dari bagian ini. Yesus menjelaskan siapa sebenarnya Bapa yang adalah pengusaha atau pemilik kebun anggur. Yesus memperkenalkan diri siapa dia yang adalah pokok anggur dan juga ranting-ranting, yaitu umat Tuhan. Yesus dalam hal ini menggunakan alegori dengan menggunakan anggur ini sebagai lambang kesegaran. Di kalangan orang Israel, anggur lambang kesegaran. Dan karena itu cerita tentang pokok anggur yang benar ini ternyata digunakan oleh Injil Yohanes untuk supaya orang muda mengerti bahwa sesungguhnya anggur selain sebagai lambang kesegaran, tapi juga dalam kalangan orang Israel anggur boleh dijadikan sarana dalam setiap perayaan-perayaan, dan termasuk di dalamnya orang Israel di kalangan mereka di saat itu memang dikenal sebagai pohon anggur. Dilambangkan, disimbolkan sebagai pohon anggur. Yang walaupun diharapkan bahwasanya dengan kehadiran orang Israel boleh menjadi contoh dan teladan bagi bangsa lain karena mereka ini adalah umat pilihan. Tapi yang terjadi adalah kehidupan orang Israel yang justru tidak mampu menjadi pohon anggur yang berbuah. Malah kalaupun berbuah, Yeremia pasal 2 ayat 21 menjelaskan pada akhirnya mereka ini menjadi pohon anggur yang buahnya berbau busuk dan tidak berfaedah dan tidak bisa digunakan. Dan penggambaran ini juga mau menjelaskan bahwa anggur itu di masa pelayanan Yesus dijadikan sarana di mana mengisahkan peristiwa pesta perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ketika tuan pesta kehabisan anggur, maka Yesus mencedok dan mengubah air menjadi anggur. Dan itu adalah merupakan mujizat pertama yang Yesus lakukan. Dan dalam perjanjian baru, anggur itu dilambangkan sebagai simbol darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan menjadi pendamaian sempurna bagi segala dosa. Dan beberapa minggu ke depan kita akan memasuki masa raya Minggu Sengsara itu, dan penghayatan tentang hal itu akan semakin lebih kita pahami sebagai warga gereja. Saudaraku yang terkasih, dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus memperkenalkan diri, akulah pokok anggur yang benar. Dan ini sama halnya juga dengan Yesus memperkenalkan diri di kesempatan yang lain dengan menyebutkan bahwa akulah roti hidup, akulah air kehidupan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu diungkapkan dalam konteks yang berbeda. Bahkan juga bacaan pasal 15 dari Injil Yohanes ini, ayat 1-8, diungkapkan dalam konteks yang dari pengantar khotbah Ibu Pendeta sampaikan, yang menjadi alasan mengapa Injil Yohanes ini ditulis. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, dalam bagian firman ini ditegaskan bahwa
tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka ranting-ranting itu akan bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tetapi kalau tidak tinggal di dalam Kristus, maka pasti akan menjadi ranting yang kering dan akan dikumpulkan, dibuang, lalu dibakar. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, penegasan ini mau menegaskan kepada kita bahwa pentingnya untuk tinggal di dalam Kristus. Tinggal berarti menetap, tetap ada, bak tempel, bukan basinggan. Dan ini merupakan sebuah komitmen yang harus dijalani, dan oleh karena itu dikatakan bahwa tanpa hidup di dalam Kristus maka tidak dapat berbuah. Karena tidak ada ranting yang berbuah dari dirinya sendiri. Dan juga dijelaskan bahwa kamu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa melekat pada pokok anggur yang benar. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, dijelaskan dalam bagian firman Tuhan kita tadi, bahwasanya kunci untuk berbuah adalah tinggal di dalam Kristus. Tetap hidup melekat pada pokok anggur. Dan hal yang kedua yang dilakukan agar supaya tetap tinggal di dalam Kristus adalah hidup dan dihidupkan oleh firman. Firman yang menguasai hidup menuntun langkah, maka seseorang akan mampu hidup, bertumbuh dan berbuah karena melekat pada pokok anggur yang benar. Firman Tuhanlah yang memberi tuntunan, yang memberi kemampuan bagi kita untuk mampu memilah, menilai, mengambil keputusan dalam kehidupan. Hal yang ketiga untuk boleh berbuah adalah siap untuk dibersihkan. Sebab terkadang Tuhan memiliki cara, proses Tuhan dalam kehidupan kita dilakukan supaya kita mampu berbuah. Karena selain walau berbuah harus dibersihkan supaya semakin lebih banyak buah. Dan saudara-saudara, proses pembersihan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan terkadang menyakitkan. Sekarang tidak, sekalipun memang dalam keadaan sekarang ini kita pahami Allah turut bekerja dan Allah punya banyak cara memberkati kita dan memproses kita dalam kehidupan. Walau terkadang yang namanya dibersihkan itu kadang walau sakit, terkadang kecewa, tapi ketika dibersihkan maka kita akan memperoleh kekuatan dan menghasilkan buah yang baik. Dan yang dilakukan oleh kita juga adalah bahwa sesungguhnya ketika kita berbuah, jaminan firman mengatakan bahwa apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Dan itu pengharapan yang terus kita miliki jikalau kita tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, secara bersama sepanjang minggu ini kita diarahkan untuk memiliki pandangan, bahkan juga tetap dimampukan untuk yakini sungguh bahwa bersama dan di dalam Kristus sebagai pokok anggur yang benar, kita akan hidup, kita akan berbuah. Dan oleh karena itu, tetaplah tinggal di dalam Kristus. Sebagai ranting, tetaplah menjadi ranting. Dan jangan berusaha menjadi pokok anggur. Sebab kadangkala kita menjadi ranting yang dalam tanda kutip tidak tahu diri. Dan berusaha untuk menjadi pokok. Padahal sebenarnya banyak orang yang telah melakukan segala sesuatu untuk berhasil, sukses. Padahal semua itu supply dari yang kita perlukan dan kita terima itu datangnya dari pokok anggur yang benar. Pertumbuhan, bahkan pun bagaimana kita berbuah, suplainya dari pokok anggur. Dan karena itu sebagai ranting tetaplah menjadi ranting. Dan kita harus sadar bahwa kita ini bukan pokok. Dan oleh karena itu saudaraku yang kekasih, sebagai sahabat-sahabat doa dari bagian firman Tuhan ini, kita pun diingatkan untuk tetap menjadi gereja yang terus menghasilkan buah-buah pelayanan, baik itu dalam pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Termasuk di dalamnya buah yang nampak dari cara hidup yang benar, sebagaimana yang tersaksikan dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22-23, bahwa sesungguhnya buah roh ialah
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, karena tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau itu terimplementasi dan cara hidup yang baik yang kita lakukan pribadi, keluarga, bahkan persekutuan sebagai gereja yang melayani, kita akan tetap terus menjadi berkat. Berbuahlah dan tetap menjadi berkat. Jangan sama seperti benalu yang cuma bertempel pada pohon tetapi tidak memberi fungsi dan makna. Tapi sebagai gereja kita akan tetap terus menjadi gereja yang sehat untuk menghasilkan buah, semua untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Tuhan dimuliakan lewat hidup kerja dan pelayanan. Terpaut pada Kristus sebagai pokok anggur. Tetap berdekat, bertempel, bergantung, berharap Tuhan. Itu kata kunci sukses, kata kunci berkat yang akan kita terima di kehidupan yang orang jalani sebagai anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, yang boleh memberkati kita sepanjang minggu ini dengan firman yang kita renungkan. Amin. Sahabat doa musafir yang diberkati Tuhan, marilah kita bersyafaat bersama dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang adalah juru syafaat kita yang agung. Namun sebelumnya kita akan awali dengan pujian berikut ini. Nggak ada suaranya. Nggak diklik DP speaker. DP speaker Messi, nggak diklik. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, ku rasakan kasih Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Tuhan.
Halo. Ibu Ika, coba kontak dengan orang. Tidak ada suara ini Ibu Ika. Atau Ibu Agnes. Ya. Ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Ya Allah, ya Tuhan kami. Ketika di subuh pagi hari ini, kami sementara dan sedang beribadah kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan untuk pelayanan firman yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Jane Paendong SPH. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, biarlah firman yang sudah disampaikan di pagi hari ini boleh menjadi sulu, boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam sorga, berkatilah pelayanan dari Ibu Pendeta J dalam keluarga pun dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan. Bapa di dalam sorga, di subuh pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat Musafir Kleak, para pendeta, komisi kategorial BIPRA, komisi-komisi kerja, kelompok pelayan lansia, dan juga pelayan khusus diaken dan penatua, pegawai gereja, kostor, Panji Joshua, dan seluruh perangkat pelayan yang ada di perangkat pelayanan di tingkat kolom. Mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 29. Kiranya diberikan motivasi murni dalam pelayanan, fokus dalam pusat pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya diberikan hati sebagai hamba, rendah hati dan bisa merangkul seluruh anggota jemaat dengan penuh kasih dan semangat yang terus menyala-nyala, tidak kendor melayani Tuhan. Bapa di dalam sorga, kiranya sehat kuat, diberikan kemampuan ketika melayani Tuhan, ketika menjalankan pelayanan yang ada di Musafir Kleak ini. Bapa di dalam sorga, di subuh pagi hari ini kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk seluruh anggota jemaat yang berkerinduan beribadah di rumah gereja, di peribadatan di kolom, serta kesediaan pemberian diri untuk mengambil bagian dalam berbagai bentuk kegiatan pelayanan di tingkat jemaat maupun di tingkat kolom. Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati anggota jemaat, memberkati jemaat-Mu yang berkerinduan untuk datang beribadah di rumah gereja maupun di ibadah-ibadah di kolom. Di pagi hari ini kami berdoa Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk pelayanan yang ada di jemaat Musafir Kleak, komisi-komisi kerja dan BIPRA yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 29 yang akan dilaksanakan di sepanjang minggu yang berjalan ini, Tuhan. Di antaranya program kerja dari Komisi Anak Sekolah Minggu Musafir Kleak yang akan melaksanakan rapat penjabaran program pada hari ini
di gedung gereja Musafir Kleak. Tuhan, kiranya program yang akan dijalankan di minggu yang berjalan ini akan berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Seluruh pelayanan, seluruh program yang akan dijalankan di Jemaat Musafir Kleak kiranya boleh dijalankan, dan itu atas tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa segala pergumulan dari seluruh anggota jemaat yang ada di Gemi Musafir Kleak. Apakah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit, yang sedang dirawat di rumah mereka masing-masing, maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami topang di dalam doa Ibu Sualwane yang ada di kolom 1. Ibu Dapa kami larang. Ibu Wowor Maliangkai. Begitu juga anggota jemaat yang ada di kolom 2. Ibu Celi Siangian Mama Mamahit. Saudara Brilian Eman. Yang ada di kolom 7, Bapak Densi Sumerar. Kolom 8, Ibu Janda Maria Panela Kikolo, Ibu Janda Sipora Malendes, Bapak Benatua Marli Pandelaki yang semuanya dalam proses pemulihan Bapak. Kami topang juga dalam doa Ibu Lucia Anya Kando yang saat ini dalam pemeriksaan untuk tindakan operasi nanti. Dan juga Bapak Karel Taneo yang saat ini dalam perawatan di rumah. Di kolom 9 Bapak Octavianus Mande. Dan juga di kolom 10 Bapak Petrus Welo. Di kolom 13 Ibu Licia Mamusung Watung dan anak yang kekasih dari Pendeta Rafer Palar dalam keluarga Palar Rumengan yang sudah 4 hari ini mengalami sakit panas. Kami percaya Tuhan dan terlalu yakin bahwa kuasa dan kasih Tuhan menjadi bahagian dari saudara-saudara kami. Juga di kolom 16 Ibu Megi Asa Pauran, Ibu Panalewen Pinangka. Di kolom 18 Bapak Pendeta Hermanus Pencepaat. Kolom 19 Bapak Adi Romopa. Kolom 21 Bapak Fritz Senggei. Dan kolom 10 dan kolom 26 Bapak Wim Wano. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah yang adalah tabib di atas segala tabib. Kami percaya kasih kuasa akan menjadi bahagian dari saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Dan juga Tuhan kami bawa di dalam doa saat ini bagi saudara-saudara kami yang mengalami duka cita, yaitu keluarga Mande Tuuk atas meninggalnya Ibu Yohana Mande Rumengan yang merupakan simpatisan di kolom 9. Engkaulah Tuhan sumber penghiburan bagi keluarga yang ada. Dan biarlah pengharapan keluarga Tuuk Mande Tuuk tetap berpengharapan bahwa Kristuslah yang menjadi pusat penghiburan bagi keluarga yang berduka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus,
kami bawa pergumulan dari seluruh anggota jemaat yang ada di Gemi Musafir Kalian. Apakah kami Bapak, Ibu, pemuda, remaja, serta anak-anak, seluruh orang tua, apapun yang menjadi pergumulan dan tantangan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan menyiapkan satu jalan keluar atau solusi yang terbaik di dalam setiap permasalahan kehidupan kami. Begitu juga Bapa, kami membawa pergumulan dari seluruh anak-anak yang ada di jemaat Gemi Musafir Kalian. Di dalam mereka menyelesaikan studi di jenjang-jenjang pendidikannya. Mungkin mereka sedang mencari-cari lapangan pekerjaan. Kami percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi anak ini. Begitu juga pemuda-pemuda Gemi Musafir yang sementara bergumul mencari pekerjaan setelah mereka menikah. Jadi, ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan buat semuanya akan berhasil dan indah pada waktu Tuhan. Semua pergumulan, semua permasalahan kehidupan kami semua, Pak, kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Ini permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang di dalam surga, kami juga bersyukur kepadamu ya Bapa. Bersama dengan anggota jemaat yang hari ini sedang berbahagia karena ketambahan usia. Berbahagia karena merayakan hari kelahiran, merayakan hari pernikahan, bahkan yang lain sedang bersyukur karena mendapatkan pekerjaan, bahkan mungkin menikmati pekerjaan yang Engkau anugerahkan buat mereka. Bahkan juga dalam studi, dalam usaha, bahkan mungkin sedang mengalami kesembuhan dari sakit karena pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga buat anak-anak kos yang berdomisili di Gemi Musafir Kalian. Beri hikmat bagi mereka ya Tuhan, agar mereka datang di sini benar-benar dengan tujuan utama adalah belajar, sehingga mereka boleh sukses dan kembali ke kampung halaman dengan suatu keberhasilan. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga buat pelaksana ibadah pada subuh pagi ini, yang itu dilaksanakan oleh Jemaat Kolom 11. Di mana kami berdoa buat tadi yang sudah memimpin ibadah kita pada subuh ini, Ibu Pendeta Jane Paindong Sarjana Teologia. Berkati dia Tuhan, beri sehat kuat bagi dia, agar dia dapat menjalankan tugas pelayanannya dimanapun dan kemanapun Engkau utus dia. Berkati keluarganya Bapa. Bapa di dalam surga. Begitu pula dengan MC kita pada pagi hari ini. Ibu Penatua Wanita Kom Ibu Jemaat Musafir Kalian, Ibu Christine Tunak Manopo. Berkati dia Tuhan. Karuniakan sehat kuat, agar dia juga dapat menjalankan tugasnya yang Engkau percayakan kepada dia. Baik tugas pelayanan
maupun tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, bahkan sebagai pembantikan, semuanya berjalan karena penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga buat Syamas Am, Ibu Olga Tuyuwale, Diaken Tina Kesenduk, bahkan saya yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini. Ya Tuhan Allah, Engkau kiranya berkati kami semua, beri sehat, beri kuat bagi kami semua, agar kami boleh menjalankan tugas kami, tugas sebagai pelayan, tugas sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan sebagai apa saja yang Engkau percayakan untuk kami laksanakan. Biar kiranya semua dalam tuntunan dan penyertaan itu. Ampunilah akan salah dan dosa kami ya Bapa. Dan inilah doa kami kepada kami bawa di dalam anak-Mu Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami ya. Ece, nggak ada jalan situ. Ece. Kita akan berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat-sahabat doa musafir yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah di kesempatan ini, dan oleh karena itu mari bersama-sama kita akan puji Tuhan di akhir ibadah ini. Kita menyanyi bersama-sama pujian akhir, pengharapanku hanya Yesus saja, dan ini bagian dari syair yang merupakan komitmen kita untuk tetap terus tinggal di dalam Yesus. Dan pujian ini dinyanyikan di ayat ibadah. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati Dia gembala jiwaku yang sungguh Yesus Dia. Yesus sarapan jiwaku, Yesus tebus dosaku, Dia bersama dalam kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Terimalah berkat Tuhan menuntut hidup kerja dan pelayanan kita. Kasih karunia, rahmat, dan berkat dari Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang besar, akan menuntun kehidupan kita semua, sahabat-sahabat doa, dan dalam kebersamaan KPDP Gemi Musafir, bahkan seluruh jemaat pelayan Tuhan yang boleh memberi ruang dan waktu, bahkan di kehidupan kita semua sejak hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati dan terpujilah nama Tuhan.
Demikianlah ibadah Musafir berdoa pada pagi ini telah selesai, dan semoga hari ini Kurang bagus nih suara. maaf. Demikianlah ibadah Musafir berdoa di pagi ini sudah selesai, dan semoga ibadah yang kita lakukan hari ini berkenan di hadirat Tuhan, dan tentunya kita bersyukur karena seberapa kita yang hadir baik di ruang Zoom maupun di tempat ini, kita mengamini bahwa kita akan diberkati. Dan pada kesempatan ini kita bersyukur karena kolom sebelah sudah diberi kesempatan untuk boleh melaksanakan ibadah Musafir berdoa di tahun yang baru ini. Oleh karena itu, maka sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf jika di dalam pelaksanaan ibadah pagi ini ada banyak gangguan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan beracara bagi kita semua dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan petugas-petugas yang ada di tempat ini, tetapi mungkin ini porsi dari Penatua Majelis Kolom. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan. Pertama, saya mau sampaikan permohonan maaf bagi KPDP karena mungkin dalam pelaksanaan ibadah ini terdapat banyak kekurangan, terutama saya terus terang memang kurang fit, kurang sehat. Tapi puji Tuhan boleh berakhir walaupun penuh dengan kekurangan, tapi kita percaya Tuhan Yesus mengetahui segala isi hati kita. Dan yang sudah memimpin kita pada subuh ini, Kadim, yaitu Ibu Pendeta Jane Penggem Sarjana Teneguya. Untuk Ibu Pendeta, sekali lagi kami sampaikan, silakan memperkenalkan. Sudah. Untuk Ibu Pendeta, kami sampaikan terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam segala sendi kehidupan. Dan yang menjadi MC kita pada subuh pagi ini, semua so kenal. Mantan atau Penatua wanita kom Ibu Jemaat Musafir Toya, Ibu Christine Tuna Manopo. Untuk Ibu, kami persilakan. Mungkin ada yang baru Mbak Iko kok belum kenal. Terima kasih. Shalom. Apa kita mau bilang? Ya, kita hanya ingin menyampaikan bahwa terima kasih kalau saat ini saya ada di dalam tim doa Musafir Kleat, khususnya kolom 11, yang memang kita baru tahu ini tahun, ternyata kita tim doa di kolom 11, tetapi tidak, ini adalah cara Tuhan untuk boleh menggunakan kita semua untuk bisa melayani Dia. Makanya ketika disampaikan dengan penuh keterbatasan, kami bersedia untuk boleh melaksanakan tanggung jawab ini. Terima kasih. Berikut yang sudah melayani dalam doa ada Ibu Siamas Diaken Tina Kesendu, dan ada Ibu Siamas Am
Ibu Olga Tuyuwale yang juga adalah tim doa bersama dengan Ibu Tuna Manopo. Nah, demikian perkenalan, dan atasnya kami Kolom 11 menyampaikan sekali lagi mohon maaf, dan kami akan mempersembahkan untuk terakhir yaitu puji-pujian dari kami Kolom 11 yang ada di situ tempat. Panggil orang bagi kamu tiada mulia, setelah hidupku kau jangan ragu ikut mau. Tuhan mau bagi orang sama hidup kudus tak bercela. Mari coba datang pada mari coba kamu datang pada Yesus. Orang ada sukacita dan Yesus akan ayah. Yesus depan. Terima kasih, dan selanjutnya kami serahkan kepada tim KPDP. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Ada pesan firman untuk kita semua. Tinggallah dan melekat pada pokok anggur dan berbuahlah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan disampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta sebagai Kadim pagi ini, yaitu Ibu Pendeta Jane Paendong STH. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam tugas pelayanan, juga sebagai kepala keluarga dan sebagai tiang doa juga dalam keluarga. Dimanapun Ibu berada, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kesehatan dan keteguhan iman di dalam panggilan pelayanan. Bahkan kami sampaikan banyak terima kasih kepada pelayan khusus, walaupun di tengah-tengah kelemahan tubuh Ibu Penatua, tapi tetap semangat memberi diri dalam pelayanan ini. Ibu Penatua Lady Tombokan, semoga cepat pulih dan kembali beraktivitas bagaimana biasanya. Ibu Diaken Tina Senduk yang sudah ambil bagian dalam doa, juga
Ibu Ketua Tim Doa Kolom 11, Penatua Am, Meisi Tunak Manopo. Terima kasih untuk upaya yang sudah diusahakan untuk terlaksananya musafir berdoa pagi ini. Ada Ibu Samas Am, Ibu Olga, Yuwale, bahkan semua anggota jemaat Kolom 11 yang sudah terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati, dan juga berterima kasih banyak kepada Penatua Marli Pandelaki, walaupun di tengah-tengah kelemahan tubuh, tetap setia membantu kami sebagai co-host di dalam Sabtu berdoa. Semua sahabat-sahabat doa yang boleh ambil bagian di pagi ini, disampaikan banyak terima kasih untuk kita semua. Kita yakin dan percaya semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan Yesuslah akan memberkati kita semua. Disampaikan terima kasih juga bagi yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah ini. Biar kiranya boleh terus bergabung di Sabtu berdoa di minggu-minggu yang akan datang. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Ketua KPDP Ibu Agnes Singal Sinta. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih Ibu Ike Wowiling. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Jane Pak Endong bersama pelayan khusus dan tim doa di Kolom 11 yang boleh melayani Tuhan dalam pelayanan musafir berdoa di pagi hari ini. Sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, untuk informasi pelayanan musafir berdoa di minggu mendatang, tepatnya 18 Februari 2023, kita akan bersama dengan pelayan khusus dan tim doa di Kolom 12. Dan selanjutnya, saya lihat di layar kamera saya ada bersama dengan kita Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Musafir Kleat. Kita akan dengarkan sapa musafir berdoa sekaligus mungkin update kesehatannya beliau. Mari Bapak Pendeta Hermanus Pence Paat, kami rindu suaranya. Silahkan. Oke, selamat jumpa, selamat pagi, shalom untuk kita sekalian. Damai di hati. Damai di hati. Damai di hati. Ya, senang dan sukacita berada di ruang musafir berdoa di edisi hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 ini. Setelah kira-kira 2 kali saya tidak 2 atau 1 kali tidak, 2 kali tidak kelihatan di ruang karena pergumulan bagian dari kehidupan begitu, dan mengalami kenyataan yang telah menjadi bagian hidup saya. Saya mendapat pelajaran bahwa hidup ini tidak tergantung pada apa yang ada pada kita. Apakah itu kekuatan, ya kesehatan, keberhasilan, atau kesuksesan, harta kekayaan. Tetapi hidup ini tergantung semata-mata kepada Tuhan. Dan oleh karena itu maka kalau tidak salah, ya 2 minggu yang lalu saya sempat menyampaikan ungkapan-ungkapan ketika ada di rumah sakit Siloam Paldua. Ungkapan bijak mengatakan jika kita kehilangan kekayaan, maka sebenarnya kita tidak kehilangan apa-apa. Artinya masih boleh dapat lagi. Yang penting kuat, sehat. Kemudian bila kita kehilangan kesehatan, maka ada sesuatu yang hilang dari kita. Ya, dengan tubuh sakit, lemah, kita tidak dapat beraktivitas. Berarti ada sesuatu yang hilang dari kita.
Tetapi jika kita kehilangan Yesus, maka kita kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu, maka berharap tentu kerinduan kita untuk terus berada dalam persekutuan antara lain musafir, berdoa akan semakin mengokohkan iman kita kepada Yesus yang adalah pemilik kehidupan kita. Ya, jadi bersyukur karena berangsur-angsur saya boleh memiliki tubuh yang sehat dan kuat, dan itu juga berkat doa-doa dari teman-teman atau sahabat doa dan penginjilan musafir, Jemaat Musafir Keleak yang tidak henti-hentinya menyebut nama saya dalam doa. Sebagaimana juga tadi saya mendengar nama saya disebut dalam doa. Sekali lagi terima kasih atas segala simpati, empati, doa, ya kepedulian dari Bapak, Ibu-ibu, sahabat doa dan penginjilan Musafir Keleak. Berharap tentu kita tetap diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan agar apa yang Tuhan anugerahkan pada kita, kita boleh manfaatkan untuk juga menjadi berkat bagi orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta Hermanus Vein Cepaat. Kami berdoa terus dipulihkan dan semakin dipulihkan. Amin, amin. Amin. Adakah informasi pelayanan tingkat jemaat Pak Pendeta yang hendak di-share kepada kita pagi ini mungkin? Oh ya, kalau sekretaris ada di ruang ini juga boleh. Kalau ada. Kebetulan Pak Goinpis rasanya belum terlihat. Kalau tidak ada, barangkali hanya satu hal saja yang ingin saya ingatkan. Ada program bahwa tiap hari Sabtu mulai jam 10 ada PA dan PAS, ya, penalaan Alkitab sosial, dan diikuti oleh seluruh pelayan khusus dan siapa saja termasuk KPDP, komisi kerja, siapa saja yang rindu untuk ada dalam PA tersebut. Sekaligus untuk memperkaya bagian Alkitab atau firman Tuhan yang akan mulai diperdengarkan besok tanggal 12 ya, minggu mendatang. Barangkali itu mulai jam 10 di ruang terbuka serbaguna Jemaat Musafir Keleak. Ya. Barangkali itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pendeta Hermanus Vein Cepaat. Tuhan Yesus memberkati. Baik sahabat doa penginjilan musafir yang diberkati Tuhan, mari kita akan abadikan momen musafir berdoa di akhir minggu kedua bulan Februari 2023 dengan mengambil gambar bersama. Bolehkah membentuk huruf M sebagai simbol musafir berdoa? 1, 2, 3. Dan selanjutnya kita berikan jempol kita untuk kemuliaan nama Tuhan yang sudah menyertai pelayanan musafir berdoa di hari ini bersama kolom 11. 1, 2, 3. Haleluya. Baik. Dan akhirnya sahabat doa penginjilan musafir, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Selamat berakhir pekan, salam hormat buat keluarga tercinta di rumah. Kita akan berjumpa kembali minggu depan di edisi yang berbeda dengan kolom 12. Selamat berhari Sabtu, happy weekend untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan salam musafir berdoa.
Jemaat demi musafir kleak, persekutuan beragam suku, bagai aneka bunga indah berseri, menabur Injil dalam kata dan perbuatan bersama orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa takut akan Tuhan serta melayani Tuhan dan sesama. Kita semua bersaudara, kasih Kristus mempersatukan. Kita semua jadi teladan, buktikan baktikan hikmat-Mu bagi gereja dan masyarakat, agar hikmat membawa sejahtera bagi semua orang, demi hormat dan kemuliaan Tuhan.